Ya. Kita membahas tentang bagaimana memilih reaktor. Ingat di proses desain, ya, merancang proses, memilih alat, dimulai dari 3 titik. Di titik tengah itu, yaitu sintesis, atau di situ reaksi. Memang itu harus fakta, dalam arti data real, bukan hanya fiktif. Ya. Tapi real eksperimen. Tapi apalagi di awal perancangan, jenis reaktornya jelas belum ada kalau di awal. Waktu contoh kemarin ya, itu di laboratorium hanya pakai label R3. Reaksinya fase cair atau cair padat diaduk. Nah, nggak mungkin reaktornya label R3 ukuran besar. Pakai RATB yang besar, belum tentu. Nah, ini yang kemudian kita pikirkan. Anda sudah belajar di TRK, saya kira beberapa ya materi ini sudah dibahas di TRK, tapi saya ingin mengulang untuk memberi supaya lebih kompak pembahasannya. Jadi memilih reaktor itu apa saja? Satu jenis reaktor. Ya nanti kalau realnya tadi RATB bisa 1 stage, bisa dipasang seri, atau nanti reaktor alir pipa, ya fixed bed, ya itu. Jadi ada 2 jenis reaktor itu dari sisi kacamatanya teori dan nanti aplikasinya, ya realnya. Dari sisi teori, ingat nanti yang kita mulai jenis reaktor itu dari 2 jenis, mixed flow atau plug flow. Ya, sekali lagi saya tekankan, dimulai dari jenis apakah reaktornya jenis mixed flow atau plug flow. Ya, sekali lagi. Baru nanti dari 2 itu kita milih salah satu, nanti realnya bentuknya apa. Ya. Jangan langsung reaktor. Itu sudah saya tekankan berkali-kali. Tapi masih banyak yang kalau menjawab reaksi ini nanti reaktornya apa langsung, oh tangki berpengaduk. Nah yang mana? 1 stage atau multi stage? Nah itu salah pikirannya. Sekali lagi. Itu melompat tapi bisa salah. Jadi dimulai dari mixed flow atau plug flow. Ya, ingat itu. Jadi 1 jenis reaktor. 2 kondisi reaksi itu suhu, nah kadang tekanan, konsentrasi tinggi atau rendah. 2 hal itu yang kita bahas. Ya. Jenis reaktor mixed flow, plug flow nanti kita lagi review sebentar. Nah ini kalau jenis reaktor jelas dipengaruhi oleh jenis reaksi, nanti juga kita bahas. Apakah reaksinya tunggal, paralel, seri, dan seterusnya. Efek panas, nanti apakah reaktornya itu adiabatik, bukan efek panas dalam arti non-adiabatik, tidak adiabatik, atau non-adiabatik tapi non-isotermal, jadi perlu pendingin atau tidak. Nah, kalau kondisi reaksi, itu tekanan, fase, katalis. Memang jenis ini misalnya kondisi reaksi kadang ditentukan dari hasil eksperimen. Jadi kita tidak suka-suka. Misalnya, reaksi esterifikasi. Kita tahu suhunya itu makin tinggi, kecepatan reaksi makin tinggi. Nanti saya merancang esterifikasi pada suhu 250 derajat Celcius. Nah, itu enggak lihat fakta. Faktanya nanti mulai 100 sekian sudah gosong, misalnya itu. Jadi kondisi reaksi sering didikte oleh hasil eksperimen. Ini hasil penelitian. Nah, kalau ini saya tekankan untuk sekedar mengulangi. Anda sudah belajar di proses industri kimia, di termo, ya, pengaruh suhu dan tekanan. Pertama suhu dulu. Ya. Suhu makin tinggi, 1 kecepatan reaksi makin besar. Persamaan Arrhenius.
Ya, ingat. Kecepatan juga saya tulis. Kecepatan reaksi atau laju reaksi juga makin tinggi kalau konsentrasi makin besar. Itu sudah jelas. Nah, yang kedua, pengaruh suhu terhadap konstante kesetimbangan reaksi. Ini tergantung dari indo atau eksotermis. Ya, ingat itu. Ya. Indo atau eksotermis. Ya. Kalau suhu makin tinggi, ya, kalau endotermis, konstanta kesetimbangan reaksi makin tinggi atau rendah? Halo? Makin tinggi atau makin rendah? Makin tinggi, Pak. Ya, itu harus di luar kepala. Ya. Sebaliknya, kalau eksotermis itu semakin tinggi, konstanta kesetimbangan reaksi justru mengecil. Nah, Anda sudah belajar di termo, di proses industri kimia, gabungan antara, ya kalau suhu variabelnya, antara kecepatan reaksi dengan kesetimbangan itu kadang sebaliknya. Yang kemudian real kita kemudian memutuskan di tengah-tengah. Contohnya, misalnya reaksi oksidasi, ya. Salah satu contoh itu SO2 pembuatan asam sulfat itu belerang dibakar menjadi SO2, tidak langsung SO3. SO2 dioksidasi dengan O2 dari udara menjadi SO3 perlu katalis. Reaksinya sendiri sebenarnya kesetimbangan. Pakai katalis. Kita tahu oksidasi itu eksotermis. Kalau dari sisi kecepatan reaksi, suhu makin tinggi, itu makin bagus. Kecepatan reaksi makin tinggi, volume reaktor makin kecil. Karena kecepatan reaksi kan berbanding terbalik dengan volume. Ya. V sama dengan integral dx per R. Ya. Itu. Nah, tapi kalau reaksi eksotermis, kesetimbangan reaksinya makin tinggi suhu makin kecil. Jadi satu sisi suhu tinggi bagus, sisi lain konversi maksimum rendah. Maka kemudian kompromi. Reaktornya misalnya jadi multibed karena katalis. Maksudnya kenapa multibed? Pada bed pertama konversi sekian, karena suhunya terlalu tinggi didinginkan dulu reaktornya. Ya. Terus nanti masukkan lagi ke bed kedua. Ya. Reaksi eksotermis suhu tinggi turunkan lagi jadi ada suhu maksimum. Nah, itu komprominya. Nah, ini yang Anda juga harus nyadari. Nah, kemudian fase reaksi dan katalis itu meskipun satu fase atau gas, fase itu gas atau cair. Nah, itu sering sudah didikte hasil penelitian. Misalnya ya, Anda ngarang, oh nanti saya mau reaksi kasih fase gas. Silakan. Kalau belum ada penelitian ya jangan ngawur. Kan fase gas bisa suhu tinggi seperti saya katakan tadi. Ya, mungkin. Tapi beberapa reaksi lebih baik fase cair. Misalnya seperti itu. Katalis juga itu didikte oleh hasil penelitian. Coba-coba, katalis yang cocok ini. Ya, itu. Nah, yang penting sekali lagi suhu tekanan Anda harus paham. Oh, yang tekanan belum. Nah, Anda tahu secara teoritis bahwa konstante kesetimbangan reaksi Kp, ya, Kp itu hanya fungsi, ya, itu fungsi suhu saja. Ya, itu yang penting Anda harus ingat. Loh, masa tekanan total enggak? Anda nanti lihat lagi di termo. Tekanan berpengaruh pada menggeser konversi, tapi bukan berpengaruh terhadap Kp. Kp itu secara teoritis
Di termo sudah dinyatakan hanya fungsi suhu. Tekanan berpengaruh terhadap kesetimbangan, tapi bukan pada nilai Kp. Nah, ini review. Ini realnya. Atau saya balik ini dulu. Nah, membandingkan mixed flow dengan plug flow. Ya, Anda sudah semester 7 harusnya paham betul, tapi saya ingin mereview. Karena ini dua ideal, yang satu dengan yang lain sama. Kalau mixed flow, ini begitu masuk ke reaktor, istilahnya simbolnya tangki pengaduk, konsentrasi homogen, jadi campur sempurna, fully mix, ya, homogen, mixed flow, fully mix. Tapi kalau plug flow, ini saya gambarkan plug sumbatnya, itu tidak campur sempurna antara satu elemen dengan elemen yang lain. Ya. Mix dengan plug itu beda. Yang satu campur sempurna, yang lain plug flow tidak campur sempurna. Nah, yang kedua bedanya apa? Saya balik. Plug flow karena tidak campur sempurna, jadi seakan-akan elemen aliran itu dari plug satu dengan yang lain tidak campur. Saya gambar ini ya. Jadi kalau misalnya ini masuk ke pipa reaktor, nanti yang masuk duluan yang keluar duluan. Ya, tidak akan karena tidak terjadi mix ya. Jadi waktu tinggal elemen ini, waktu tinggal semua elemen fluida itu sama untuk plug flow. Atau tidak ada distribusi waktu tinggal. Waktu tinggalnya homogen. Nah, sebaliknya mixed flow secara teoritis pun itu memang menunjukkan waktu tinggalnya ada distribusi bervariasi. Ada yang istilahnya plung-lap masuk langsung keluar. Tapi yang lama masuk, dia masuk dead zone, zona mati, nggak keluar-keluar. Ya, teoritis memang sudah ditulis. Jadi kalau mixed flow itu waktu tinggalnya ada distribusi. Cuma waktu tinggal mayoritas itu dengan waktu tinggal rata-rata itu ya residence time. Berapa besarnya volume reaktor dibagi laju volumetric flow rate. Ya, V per G itu. Ya, itu beda yang dua hal yang berbeda antara mixed flow dengan plug flow. Nah, mau saya hapus. Sekarang plug flow dengan mixed flow. Jadi Anda sudah belajar detail. Yang vertikal ini ya, volume total reaktor. Yang horizontal itu kalau mixed flow multi-stage. Anda bisa melihat cursor saya ya. Halo? Kelihatan enggak, Pak? Bisa, Pak. Ya. Jadi kalau plug flow, karena memang bukan multi-stage ya, volumenya sekian. Anda sudah belajar. Plug flow itu memberikan volume terkecil untuk target yang sama. Sementara mixed flow kalau satu stage, ingat, satu stage mixed flow, volumenya terbesar. Ini. Ya. Volume terbesar. Anda sudah belajar. Sekarang mixed flow, tangki berpengaduk tapi dipasang seri. Ini dua stage. Ini maka saya tulis jumlah stage. Dipasang seri. Volume total dua stage itu ternyata masih tetap lebih kecil daripada satu stage. Demikian seterusnya sampai ini saya gambarkan 5 ya. Secara matematis kalau N itu jumlah stage tak terhingga, volume tangki berpengaduk yang stage-nya tak terhingga,
volumenya sama dengan volume plug flow. Saya hanya menekankan hal yang lain. Sebenarnya apa? RATB kalau seri multistage itu pada suatu saat ya itu dekat dengan sifat plug flow. Ingat ini. Kalau one stage ya mix flow betul. Di setiap stage itu mix flow. Tapi kalau sudah multi stage itu sifatnya seperti plug flow. Salah satunya apa? Volume. Nah ini saya gambar sampai 5 karena realitasnya demikian. Didesain misalnya, maka sekali lagi saya nanti menekankan ya, betul-betul Anda harus paham. Milih reaktor dimulai dari jenis reaktor yang secara teoritis mix flow atau plug flow. Kalau plug flow bukan berarti harus pipa, bahwa multistage pun karakternya seperti plug flow. Tapi ini, lihat, N-nya tak terhingga. Hanya praktis biasanya 4 atau 5 stage itu sudah dianggap dekat dengan plug flow. Dianggap plug flow. Karena dari sisi volume, ini saya gambarkan 4. Ya, 4 dengan volume plug flow, itu beda, memang tetap lebih besar mix flow RATB seri, tapi bedanya itu sekitar nggak sampai 10% beda volumenya. Lebih besar multistage, tapi hanya sedikit. Padahal kita itu kalau merancang alat selalu tambah apa? Over design. Over desainnya berapa? Ya biasanya 10 ke atas. Maka ini sebenarnya dia mengapa kok reaktornya contohnya apa? Teoritis plug flow tapi kok RATB seri? Ya karena ini. Karena pertimbangan nanti kita bahas. Pertimbangannya ya plug flow diganti RATB seri yang sekitar 4 atau 5. Bedanya volume lebih cukup kecil ya. Nah, sekarang kembali ke atau ini sedikit untuk video. Saya setelkan video untuk mix flow. Terlihat ya? Halo? Terlihat, Pak. Nah, yang bawah itu plug flow, betul-betul nggak campur. Sementara yang atas mix flow, itu begitu masuk misalnya merah. Ini tidak langsung merah semua, tapi homogen di posisi semuanya. Sementara kalau yang di pipa, itu batasnya itu jelas. Tidak campur sempurna. Yang atas, tangki berpengaduk, campur sempurna. Ya. Tuh. Nah, kembali ke tadi. Nah, ini realnya ya. Saya mengambil bukan mix flow tapi real RATB. Memang mix flow itu kalau cair-cair praktis pakai tangki berpengaduk. Ya. Karena pengaduk fungsinya untuk mencampur dengan baik. Tapi fluidized bed, kalau misalnya Anda punya reaktor, desainnya memutuskan karena ini mix flow, gas pakai katalis padat. Nah, di bednya yang fluidized, itu partikel padatannya kan naik turun. Itu pendekatannya mix. Kecuali kalau bednya itu sangat tinggi terhadap dibanding diameter. Tapi umumnya kalau fluidized itu tinggi per diameter tidak beda jauh. Ya, ini juga mix flow. Nah, kalau plug flow praktis yang tadi pipa dan seterusnya. Nah, plus minus sekarang.
Nah, bagaimana real menjamin kalau itu nanti kita memutuskan mix flow pakai RATB. Tapi karakter mix terjamin, ini Douglas menentukan, mereka. Ya kira-kira L per D atau H per D, kalau vertikal H per D ya. Tinggi cairan per diameter sekitar 1. Nah ini kalau Douglas mengatakan antara 1,5. Ya mungkin kita sedikit mengextend setengah sampai mungkin maksimum 2. Tapi kalau desain ya sekitar 1 itu. Itu untuk menjamin secara fisis itu bisa mix flow selain dengan pengadaan. Sementara kalau RAP sekarang ini lebih bervariasi. Supaya plug flow terjamin, L per D memang cenderung ke pipa ya. L per D itu lebih besar 6 ya. Lebih besar 6. Itu plug flow ya. Nah, terus jenisnya ya memang reaktor pipa jelas. Tapi reaktor kolom pun ya, kolom menara itu juga dianggap bisa plug flow asalkan H per D-nya tetap lebih besar 6. Nah ini mungkin pertanyaan, kalau L per D-nya 3 atau per D 3, itu transisi. Mix flow tidak, plug flow tidak, jadi gabungan antara mix dengan plug. Tapi maka kalau kita merancang itu sudah pasti, oh ini mix, ini plug, masuk L per D-nya. Nah, fixed bed itu juga dikatakan plug flow. Loh, kok bisa? Ini. Bentar. Oke, plug flow. Saya kembali, ini harus stop share dulu. Kembali ke tadi. Nah, ini tadi. Maka fixed bed. Nah, terus sekarang plus minusnya ya. Kalau RATB itu dari sisi konstruksi dan dari kontrol sederhana. Karena di semua posisi konsentrasi suhu sama ya. Jadi kontrolnya penempatan sensor mudah. Ya. Tapi kalau tekanan tinggi itu kelemahannya menjadi lebih mahal karena kan diameter besar, selnya tebal selnya besar. Ya. Belum lagi seal system. Ya. Seal system itu seal yang dipengaduk. Ingat kalau Anda merancang ini reaktornya tekanannya 30 atm, padahal berpengaduk. Nah, sealnya sumbu di masuk reaktor sesel itu mahal supaya bisa tidak bocor pada tekanan tinggi. Ya, seal system itu RATB kelemahannya. Sementara RAP bisa dari volume lebih kecil, bisa lebih murah karena kalau diameter kecil lebih pendek atau lebih tipis ya selnya lebih tipis sehingga bisa lebih murah. Nah, tapi ini juga punya kelemahan. Bila reaktannya 2 fase, misalnya cair padat, gas cair, jangan menggunakan reaktor cup dalam arti pipa. Kalau reaktor lain itu misalnya kolom bisa. Tapi kalau pipa dalam arti betul-betul diameternya kecil, sangat panjang, itu tidak cocok untuk 2 fase. Karena apa? 2 fase itu untuk reaksi harus tercampur dengan baik. Loh, kan ada turbulensi di dalam. Nah, tapi realitas menunjukkan kita tidak menjamin nanti tidak mengendap atau terpisah. Nanti dalam perjalanan dimungkinkan 2 fase itu terpisah. Kalau fase gas cair, Anda baca, coba pelajari
aliran dua fase gas cair di pipa. Di sana ada beberapa rezim. Tuh, ya. Terus, nah, yang penting itu sudah, ini sudah tadi. Nah, kita sekarang ke sini. Kembali dulu. Saya pause dulu. Nah, kembali ke tadi. Maaf ini. Ya. Ini ya. Tadi. Contohnya sederhana. Yang sering dipakai soal-soal ujian kemarin sudah. Misalnya kita membuat amonium sulfat. Ini larutan amonium karbonat direaksikan dengan kalsium sulfat. Ini di petrokimia dibuat. Ini sebenarnya padatan selari. Mereka punya hasil samping kalsium sulfat banyak dari hasil pembuatan asam fosfat. Terjadi apa? CaCO3 ini mengendap plus ini tetap larut. Ya. Ini juga padatan, ini padatan. Reaksinya cepat, ya. Jenisnya reaksi apa? Reaksi tunggal. Maka jenis reaktornya reaktor plug flow. Ya, ingat itu. Nah, cuma tadi sudah kalau hanya pipa, wah itu nanti pipa panjang nyumbat. Karena ini dua fase, reaktan dua fase. Ya, cair atau larutan, yang satu padat, serbuk. Harus campur sempurna. Jadi harus campur sempurna. Cara yang mudah dengan apa? Pengaduan. Nah, perlu diaduk. Nah, dari fisis, ya, dari fisis perlu pengaduan. Artinya apa? Jadi perlu tangki berpengaduk. Tapi ingat loh, tangki berpengaduk kan mixed kalau satu stage. Maka antara teoritis plug flow, tapi perlu diaduk. Jadi nanti reaktor ya adalah RATB seri ya. Ini biasanya di sana juga sampai kalau 4-5 stage ya RATB dipasang seri. Jadi begini. Ya. Masuk ini dan seterusnya ya. Sampai 5. Nah, itu jawabannya. Nah, mungkin juga catatan yang lain ya bahwa dalam beberapa jenis reaksi, mungkin sebenarnya reaksi lebih dari satu. Cuma yang dominan itu reaksi utama.
Yang kita klasifikasikan reaksi tunggal itu adalah reaksi utama. Yang menghasilkan produk utama. Misalnya ya, ada 3 buah reaksi. Reaksi utamanya konversinya 50%. Reaksi 2 dan ketiga itu hanya 3%. Nah, pendekatannya meskipun ada reaksi yang lain, reaksi utama dominan, kita memutuskan, oh itu reaktornya plug flow. Ya. Cara yang lain menghitungnya tetap semua itu pakai tetap dianggap semua reaksi tetap diperhitungkan, tapi jenis reaktornya saya tekan lagi itu plug flow, ya plug flow, tapi realisasinya tergantung kondisi. Ada yang memang betul-betul plug flow, bisa saja kolom, pipa, ya. Tapi bisa juga RATB seri, ya. Nanti kalau jawab jangan langsung ini RATB atau fixed bed. Anda harus punya alasan, ya. Nah, berikutnya sekarang reaksi paralel, ya. Anda sudah belajar di sini di TRK, ya. Kalau paralel yang dimaksudkan paralel seperti ini, A menjadi R, R-nya itu utama, S itu samping. Yang diinginkan apa? Hasil utama toh. Apalagi definisi hasil samping. Hasil samping itu nilainya produk samping itu memang dikatakan samping karena nilainya rendah. Kalau kita itu memproduksi banyak hasil samping, pabrik rugi. Jadi bukannya, oh itu kita anggap hasil samping karena jumlahnya sedikit, belum tentu. Nah, saya ambil analoginya tapi bukan pabrik kimia yang seperti yang kita diskusikan. Misalnya Freeport. Freeport itu kalau waktu saya kecil sudah terkenal. Itu mengambil tembaga. Produksinya sebenarnya bukan langsung jadi tembaga, tapi konsentrat tembaga. Nah, sekarang sudah agak lama. Orang terbuka. Tambang itu secara umum kalau kan di klasifikasi tabel kimia itu kan TU itu kan termasuk sebenarnya logam mulia, ya. Itu tambangnya mesti plus minus ada yang lain, sama-sama logam mulia. PT, PA, AU, AG ada semua, cuma porsinya beda-beda. Di sana juga Anda sudah dengar, jadi ada CU, ada AU, emas. Kalau dari sisi massa, emas jauh lebih kecil, tapi dari sisi harga jauh lebih mahal. Nah, apa Anda mengatakan, oh itu pabrik tembaga, reaksi utamanya, proses utama tembaga? Ya tidak. Jadi itu bukan hasil samping, itu termasuk hasil utama. Nah, kembali ke definisi tadi. Jadi di sini memang betul-betul hasil samping yang S itu nilainya tidak seberapa. Maka polisinya, kebijaksanaannya apa? Kita mereaksikan paralel itu S sebanyak-banyaknya, S sekecil-kecilnya. Maka tambah parameter bukan konversi saja, tapi selektivitas. Nah, selektivitas ini yang beda. Ada definisi, bukan beda. Definisinya beberapa. Ada yang nanti produknya dalam arti kalau ini R ya, R maksimum itu mol R per mol S, itu produknya. Tapi bisa juga rate-nya, karena kan hasil itu sebanding dengan R. Jadi ini misalnya ya, kalau di sini paralel, itu yang ditinjau adalah rate-nya. R1 itu reaksi utama, R2 reaksi samping. Jadi selectivity ratio R2 per R1 harus sekecil-kecilnya atau R1 per R2 sebesar-besarnya. Nah, ini kita bahas. Jadi kalau yang reaksi satu itu konversi ya semaksimumnya, yang itu enggak.
Tapi kalau ini tidak hanya konversi maksimum, tapi harus yang utama. Nah, bisa saja konversi utama maksimum, tapi hasil sampelnya juga banyak, nggak ada gunanya. Jadi yang dilihat selektivitas. Ini nanti milih reaktornya ada beberapa alternatif. Dibuat satu grafik sambil dari dari Smith ya, chemical process design, karena kita cocok ini jadi satu grafik. Yang kolom tengah itu kalau reaktannya satu A, atau kalau di sini fit. Yang kolom kanan itu reaktannya 2, A dan B, atau fit 1, fit 2. Nah, ini kita bahas menyangkut order reaksi juga. Ya. Nah, ini kita bahas mungkin besok cukup panjang. Ya. Kita bahas di sini, saya kira sekian saja dulu. Karena biar nanti utuh. Ya. Jadi kita bahas berdasarkan selektivitas. Nanti sekali lagi plug flow atau mix flow. Bentuknya seperti apa? Ada pertanyaan?